Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran akidah akhlak. Sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu alhamdulillah barokahnya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Marilah kita sama-sama berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadina wa hadina wa hadina wa hadina wa hadina wa hadina wa hadina. Baiklah, dengan selesainya berdoa tadi, maka ibu guru akan mengecek kehadirannya. Mungkin ada yang tidak masuk pada pagi hari ini? Tidak ada. Masuk semua ya? Ya. Baik, kalau sudah masuk semua, silakan atur bangkunya supaya rapi. Sudah rapi semua ya? Ya. Baiklah anak-anak, sekarang kita belajar tentang taat, ikhlas, khauf, dan sabar. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, ibu guru akan tanya. Mungkin ada yang tahu pengertian taat, ikhlas, dan khauf. Siapa yang tahu pengertian taat? Siapa yang bisa di sini? Saya, Bu. Ya, ayo. Taat berarti upaya untuk selalu mengikuti petunjuk Allah. Iya, taat berarti upaya untuk selalu mengikuti petunjuk Allah. Yang kedua, siapa juga yang bisa? Coba angkat tangan. Saya, Bu. Ikhlas berarti niat mengharap ridha Allah saja dalam beramal tanpa menyekutukan yang lain. Baik, bagus. Siapa juga yang bisa? Saya, Bu. Pengertian khauf? Khauf adalah pengetahuan yang dimiliki seorang hamba di dalam hatinya tentang kebesaran dan keagungan Allah dan kepedihannya. Iya, bagus. Jadi, baiklah anak-anak. Jadi tujuan pembelajaran kita di sini adalah yang pertama, menghayati sifat taat dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan yang kedua adalah memahami contoh perilaku dan dampak positif dari sifat khauf dan taubat. Tujuan yang ketiga, membiasakan perilaku taat, ikhlas, khauf, dan taubat dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, sekarang ibu guru akan menerangkan lebih jelas lagi cara menghayati sifat taat dan ikhlas. Ya. Jadi berbuat taat kepada Allah adalah harus tunduk, patuh, dan setia. Patuh dan setia segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu yang dimaksud dengan taat. Harus tunduk, patuh, patuh terhadap perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jadi salah satu contohnya adalah yang pertama, melakukan sholat 5 waktu sehari semalam. Salah satu contoh dari taat tanpa disuruh oleh orang tua kita. Nanti kalau disuruh baru mau, nggak usah seperti itu. Kita harus taat kepada Allah, patuh kepada Allah yang Maha Esa. Yang kedua, salah satu contohnya taat kepada kedua orang tua. Berbuat jujur kepada siapapun. Jangan berbuat maksiat. Contoh dari taat. Sudah bisa dimengerti? Sudah. Lanjut ke pengertian ikhlas. Ikhlas adalah bersih dari kotoran. Itu yang dimaksud dengan ikhlas. Semata-mata
semata-mata mencari ridho karena Allah Subhanahu wa wa Ta'ala. ta'ala. Itu salah satu apa? Itu yang dimaksud dengan Ikhlas. bersih dari kotoran semata-mata untuk melakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana diperintahkan dalam surah Al-An'am yang berbunyi, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya apa? Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah semesta alam. Jadi salah satu contohnya dari apa? Ikhlas. Sekarang contohnya Zahra disuruh oleh gurunya untuk mengambil buku di perpustakaan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dia sungguh-sungguh untuk menolong gurunya mengambil paket di Perpustakaan. tanpa dipuji oleh teman. Itu salah satu contoh dari Ikhlas. Benar-benar ikhlas untuk menolong guru kita mengambil buku atau paket di Perpustakaan. Itu salah satu contoh dari ikhlas. Baik, kita lanjut ke khauf. Di sini khauf adalah takut atau resah, khawatir dan cemas. Itu yang dimaksud oleh khauf. Dengan khauf maksudnya di sini adalah takut atau khawatir kalau Allah tidak senang kepada kita karena apa yang telah kita lakukan. Salah satu contohnya seperti hati-hati menjaga perbuatan dan ucapan. Ibadah harus tepat waktu. Jangan sampai lalai karena kita itu merasa khauf. Apa pengertian khauf tadi? Takut, resah dan cemas atau khawatir. Itu yang dimaksud dengan khauf. Jadi dampak positif di sini, jadi dampak positif khauf di sini adalah yang pertama membuat seorang tidak berani melakukan kejahatan. Yang kedua, selalu beribadah kepada Allah dimanapun ia berada. Nah, ini dampak positif ya. Dampak positif dari khauf yang pertama apa? Membuat seorang tidak melakukan kejahatan. Yang kedua, selalu beribadah kepada Allah dimanapun dia berada. Itu dampaknya. Karena apa? Kita bersifat khauf, merasa cemas, merasa khawatir kalau kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya tadi apa? Apa contoh khauf? Hati-hati menjaga setiap perbuatan dan ucapan. Ibadah harus tepat waktu. Itu salah satu contoh dari khauf. Bisa dimengerti? Bisa. Positifnya. Kita lanjut ke taubat.
adalah apa yang dimaksud dengan taubat? Siapa yang bisa? Baik, Bu Guru akan jelaskan. Taubat adalah kembali. Maksudnya di sini adalah kembali ke jalan yang benar, tidak mengulangi lagi dosa-dosa yang pernah dilakukan dan menyesali perbuatan yang pernah dilakukan. Itu yang dimaksud dengan taubat. Contohnya, apabila pernah memfitnah atau menggunjingnya, maka hendaknya meminta maaf kepada yang bersangkutan. Sekarang salah satu contoh, Zahra sudah mengunjing temannya, harus meminta maaf dulu kepada temannya, baru Allah itu memberi maaf kepada kita. Ya, itu salah satu taubat. Contoh dari taubat. Berhenti melakukan riba, berhenti melakukan maksiat, dan berhenti berbuat syirik. Itu salah satu contoh dari taubat. Sudah bisa dimengerti? Sudah. Jadi cara kita membiasakan diri untuk berbuat taat, ikhlas, khauf dan taubat adalah yang pertama, berbuat jujur kepada siapapun. Yang kedua, tidak merasa bangga jika perbuatan baiknya dipuji orang lain. Dan yang ketiga, ibadahnya tepat waktu. Tidak menunda bayar zakat. Itu salah satu contoh dari membiasakan diri untuk berbuat taat, ikhlas, khauf dan taubat. Selalu istiqomah kepada Allah dalam beribadah. Mungkin ada pertanyaan dari apa yang Ibu Guru sudah sampaikan atau saya jelaskan? Ada, Bu. Ada. Saya, Bu. Apa pertanyaannya? Apakah manfaat jika kita memiliki rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah manfaat jika kita memiliki rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa juga? Saya, Bu. Apa saja ciri-ciri orang yang ikhlas beramal? Ya, apa saja ciri-ciri orang yang ikhlas beramal? Baik, sekarang Ibu Guru jawab satu persatu dari pertanyaan kalian. Yang pertama adalah apakah manfaat jika kita memiliki rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala ya? Kita mampu menjaga tutur kata dan perbuatan dari perilaku maksiat yang dilarang oleh Allah. Bisa dimengerti? Itu jawabannya? Bisa. Ya, pertanyaan yang kedua, apa saja ciri-ciri orang yang ikhlas beramal? Ciri-cirinya yang pertama, berani bersedekah, miskin hartanya sedikit, biarpun hartanya sedikit, berani bersedekah. Yang kedua, tidak mengingat kebaikan yang pernah dilakukan. Itu salah satu ciri-ciri orang ikhlas beramal. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Baik. Jadi kita lanjut ke diskusi kelompok. Ibu Guru akan membagikan menjadi 2 kelompok ya. Baik anak-anak, silakan kalian memaparkan hasil diskusinya. Mulai dari kelompok 1, silakan. Sifat taat merupakan sikap seorang hamba yang selalu patuh kepada perintah Allah. Sedangkan ikhlas merupakan sikap seorang yang selalu melakukan ibadah atau amal soleh hanya karena Allah semata. Bagus, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 memaparkan hasil diskusinya. Baiklah, Bu, saya akan memaparkan hasil diskusi kami bahwasanya khauf itu adalah suatu sikap yang tak bersalahan ancaman dan sifat Allah yang disebabkan oleh pelanggaran dan dirinya. Taubat itu adalah sikap penyesalan untuk melakukan kesalahan dan mengingat kebaikan.
Kesimpulan yang pertama adalah taat dalam Islam adalah patuh terhadap segala yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan yang kedua, ikhlas adalah niat mengharap ridha Allah semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan dalam semua aspek. Yang ketiga, haud. Haud adalah suatu sikap mental merasa takut kepada Allah karena kurang sempurna pengabdiannya. Yang keempat, taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang pernah dilakukan. Baik, besok minggu akan depan kita lanjut tentang adab sholat dan berzikir. Baik, jadi pertemuan kali ini Ibu Guru cukupkan sampai di sini. Namun lebih barokahnya kita tutup sama-sama dengan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil